Perkenalkan, nama saya Islandra Tegalung dari kelas MJ1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gender. Gender ialah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalis, dan sosial budaya. Pengertian gender ini didefinisikan sebagai aturan atau normal perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Meski sebenarnya kedua jenis kata ini yaitu seks dan gender memiliki konsep yang berbeda, lelaki dan wanita secara seksualitas itu dibedakan berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Namun secara gender, perbedaan tersebut tidak menjamin perbedaan gender. Nama saya Daniel Siltuanga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya, Islandra, yaitu dengan materi saya ketidakadilan dalam gender. Yang pertama itu adalah stereotip gender. Stereotip itu berarti pemberian citra atau label cap pada seseorang atau kelompok yang didasar pada suatu anggapan yang sesat atau salah. Contohnya seperti anak laki-laki tidak boleh cepat menangis, sedangkan untuk anak perempuan pada usia yang sama dikatakan biasa jika menangis. Yang kedua yaitu kekerasan. Kekerasan adalah bentuk ancaman atau tindakan baik fisik maupun non-fisik. Contohnya, suami istri sedang terjadi KDRT, suami tersebut memukul istrinya, itu adalah contoh kekerasan fisik. Dan untuk yang non-fisik, seseorang perempuan memanggil seorang laki-laki yang sedikit feminim dengan sebutan bencong atau banci. Yang ketiga adalah beban ganda. Beban ganda adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin yang lainnya. Misalnya, perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga dan juga memastikan anak dan suaminya baik-baik saja, bisa dibilang kalau beban kerja perempuan itu lebih berat daripada laki-laki, tapi sering sekali tidak dihargai. Nama saya Muhammad Nur Syabani Haris. Saya akan melanjutkan presentasi dari Daniel mengenai marginalisasi dan subordinasi. Marginalisasi artinya suatu proses pemikiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan. Berikutnya subordinasi. Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Contohnya, perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bernama Muhammad Nur Syabani. Contoh kasus kesetaraan gender. Dari kasus yang saya ambil yaitu kasus seorang nenek yang bernama Asyani dari Situbondo yang tidak mendapatkan keadilan dalam hukum di Indonesia karena telah mengambil 7 batang kayu milik perhutani. Dalam kasus tersebut sudah menjelaskan bahwa membiarkan seorang perempuan tua dalam penjara sangat sulit diterima dari sisi kemanusiaan dan sisi hukum Islam. Semua orang memiliki kedudukan yang setara, muslim ataupun non-muslim, kaya ataupun miskin, berkedudukan tinggi maupun berkedudukan rendah. Jadi dalam kasus tersebut menganggap bahwa semua tidak setara karena menganggap wanita terlalu lemah dan menganggap kasus tersebut sangat sepele. Baiklah, segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.